maybe I should have tried harder in gym. Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bambang. Kali ini saya akan ngerangkum sebuah alur cerita dari film MS Marvel episode 2. Bagi yang belum menonton nih episode satunya, link ada di komentar ya. Jadi bagaimana keseruannya, langsung saya banting HP Anda, lempar siapapun yang lewat di depan rumah. Selamat menonton dan putar intronya. Jackie Pro. Di awal film kita diperlihatkan Kamala yang kelihatan sekali bahwa ia sudah pede dibandingkan yang kemarin-kemarin. Morning, actually. I've been meaning to tell you for years. Mungkin karena sudah mempunyai kekuatan kali ya. Dia memasuki sekolah dan kayak seperti selebriti. Setelah itu Kamala mengetahui kalau temannya si Zoe menjadi lebih terkenal dibandingkan yang kemarin. Dan followersnya hampir mencapai 1 juta. Ya Allah, segampang itu kah? Saya saja yang 1000 subscriber belum. Followersnya yang banyak dikarenakan dia diselamatkan oleh seorang superhero baru yang identitasnya belum diketahui. Si Zoe ini bahkan memberi nama superhero tersebut dengan nama Nightlight. Yeah, Nightlight. Saking senangnya si Zoe ini, ia mau mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang seluruh teman sekolahnya. Dan saya bakal perkenalkan seorang siswa baru yang bernama Kamran. Sejak pandangan pertama, Kamala langsung tertarik melihat ketampanan Kamran. Kamala pun bakal hadir sebab Kamran juga bakal hadir di pesta tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan Kamala yang sedang berkonsultasi dengan Bruno agar bisa mengendalikan kekuatannya. Emang kekuatannya sangat kuat, tetapi tubuh Kamala tidak sanggup memakai kekuatannya dan perlu banyak latihan. Oleh sebab itu, Kamala langsung melatih kekuatan fisiknya sambil mencoba kekuatan supernya itu. Bruno pun mengetahui kalau kekuatannya bukan didapat dari gelang tersebut, melainkan gelang tersebutlah yang memicu kekuatan asli Kamala untuk keluar. Awalnya susah untuk dikuasai, tapi akhirnya dia mulai bisa mengendalikan kekuatannya, dan bahkan kekuatannya dapat membuat pijakan untuk Kamala berjalan di udara. Setelah itu, kita diperlihatkan Kamala sama Nakia berlari ke masjid dan berwudu untuk sholat berjamaah. Setelah sholat, Nakia terkejut karena sepatu mahalnya tiba-tiba hilang. Karena hal itu sudah terjadi berulang-ulang kali. Nakia pun ingin mencalonkan diri sebagai dewan kepemimpinan masjid untuk memberantas semua bentuk pencurian. Sesampai di rumah, Kamala meminta maaf pada ibunya atas apa yang ia lakukan di hari festival. Ibunya yang mendengar hal itu langsung memaafkan Kamala dan memperingatinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu, Kamala pun meminta izin untuk pergi ke acara pestanya Zoe, dan ibunya pun mengizinkannya di acara pesta. Lagi-lagi Kamala terpesona pada ketampanan Kamran. Apalagi saat itu Kamran melakukan atraksi yang semakin membuat Kamala jatuh cinta. Aduh. Excuse me. Tak lama kemudian, siren polisi pun tiba-tiba terdengar dan Kamran spontan mengajak Kamala dan teman-temannya untuk kabur bersamanya menggunakan mobil Kamran. Dalam mobil Kamran, Kamala berbincang satu sama lain dengan menemukan kalau mereka ternyata memiliki banyak kecocokan. Wait, is this Sweatshop Boys? Yeah, cool that you like this kind of stuff as well.
Setelah sampai ke tujuan, Kamran memberikan nomornya kepada Kamala dan meminta Kamala untuk mengabarinya jika ia membutuhkan sesuatu. Sampai di rumah, baru saja masuk pintu, Kamala pun langsung goyang. Akibat merasakan cinta pandangan pertama nih. Keesokan harinya di sekolah, hidung Kamala tiba-tiba saja menyala. Kamala yang kaget segera bersembunyi di dalam kamar mandi. Hey, kicker. Saat Nakia menyusul Kamala, tiba-tiba Sounds good. barulah beberapa saat tubuhnya pun kembali normal. Sepulang dari sekolah, Kamran menunggu Kamala di parkiran untuk pergi bersama-sama. Saat itu, Bruno menghampiri Kamala untuk mengajaknya berlatih bersama. Tetapi Kamala menolak karena ia lebih memilih untuk pergi bersama Kamran dengan alasan bahwa ia akan belajar mengemudi. Learn a thing or two about this thing. See you later, okay? Hari itu, Kamala dan Kamran menghabiskan waktu dengan tertawa dan berbahagia dan berbagi pengalaman mereka masing-masing. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Like hiding. Amir dengan tunangannya yang bernama Tisha tidak sengaja bertemu dengan mereka. He's our cousin. Karena takut kakaknya akan berpikir macam-macam, jadi Kamala berpura-pura berkata kalau Kamran adalah sepupu jauh mereka. Amir yang mendengar hal itu langsung percaya pada apa yang adiknya katakan dan mereka pun pergi begitu saja. Alright, see you at dinner, Kamala. Pada malam harinya, Kamala menelpon neneknya untuk menanyakan perihal gelang yang di tangannya. Look, about the bangle. Neneknya pun menjawab kalau gelang itu adalah milik nenek buyutnya Kamala yang bernama Aisyah. Ayah Kamala yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka mencoba memasuki kamarnya Kamala, tapi Kamala segera mencegahnya. Saat ayahnya berhasil masuk, Kamala langsung berpura-pura tidur seperti tidak terjadi apapun. Keesokan harinya, hari perayaan Idul Adha untuk umat muslim akhirnya tiba. Saat sedang bersiap-siap, Kamala bertanya tentang nenek buyutnya, Aisyah, kepada sang ibunya. And it kind of came up. That brought shame. Namun entah mengapa ibunya terlihat marah dan seolah-olah tidak ingin membahas apapun tentang Aisyah. Di acara perayaan, Kamala bertemu kedua sahabatnya. Perayaan itu dimanfaatkan oleh Kamala untuk mencari informasi tentang nenek buyutnya. Beberapa bibinya yang ditanya oleh Kamala menjawab kalau nenek buyutnya itu dahulu adalah orang yang sudah membuat malu keluarga besarnya. Banyak orang yang berkata ia suka berselingkuh, bahkan pernah membunuh seseorang. Di waktu yang sama, kita pun diperlihatkan pada Zoe yang sedang diinterogasi oleh pihak DODC. Mereka menginterogasi Zoe menanyakan tentang identitas superhero yang muncul di acara AvengerCon. Said that I was a front runner, so. And then the enhanced. Namun karena Zoe tidak tahu apa-apa tentang superhero itu, jadi ia pun tidak bisa menjawab pertanyaan apapun. Kembali di tempat perayaan Idul Adha. Saat itu, ada anak kecil yang hampir jatuh dari atas menara masjid. Semua orang yang ada di sana pun panik dan mulai mencari bantuan. Kamala yang kebetulan ada di sana memanfaatkan kejadian itu untuk menguji kekuatannya. Ia pun segera mengganti kostum dan bersiap menyelamatkan anak itu layaknya seperti seorang superhero. I'm coming. I'm coming! Yo, it's nightlife! I've got you, okay? Walaupun ada sedikit kesalahan, Kamala sempat berhasil menyelamatkan anak tersebut. Namun tiba-tiba, Kamala melihat penampakan seorang wanita yang membuat ia kehilangan konsentrasi.
Alhasil, anak yang ia selamatkan pun akhirnya jatuh. Kamala dengan sekuat tenaga berusaha menyelamatkan anak itu. Namun ia tetap saja gagal. Kamala pun pergi dengan rasa perasaan bersalah pada anak tersebut. Namun tiba-tiba ia dicegat oleh drone yang datang bersama rombongan dari DODC. Di situasi itu, Kamala pun diselamatkan oleh Kamran yang datang dengan mobilnya. Kamala yang masih kebingungan semakin dibuat terkejut dengan seorang wanita yang ada di kursi belakang. Ya, penampakan wanita yang muncul sebelumnya ternyata adalah ibunya Kamran yang bernama Najwa. Dan episode 2 pun selesai.